bab 7 psikodiagnostik. Yang pertama akan dibahas yaitu memperkirakan tingkat potensi fungsi intelektual. Untuk mengetahui potensi fungsi intelektual seseorang dapat dilakukan dengan analisis dan diskusi. Menganalisis potensi intelektual seseorang tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman yang mengganggu fungsi intelektual. Permasalahan tersebut diantaranya konflik sosial, kegelisahan yang mengganggu organ, kondisi budaya, kurangnya stimulasi intelektual atau pendidikan, dan penurunan peluang dengan lingkungan. Analisis ini memungkinkan pembaca memahami potensi dan penghambatan pasien dalam memperkirakan potensi pasien. 3 teknik memperkirakan tingkat intelektual potensial. Yang pertama, penyebaran intrasubtes. Analisis penyebaran intrasubtes melibatkan psikolog dalam tujuan semua tanggapan terhadap subtes yang diberikan. Sasaran yang menjadi perhatian adalah penilaian, konsistensi, kesenjangan, akurasi dan penilaian serta variasi antara tanggapan. Dalam menganalisis semua subjek dengan memperhatikan kesenjangan antara kegagalan dan keberhasilan di kemudian hari. Penentuan klinis dapat dibuat dari seberapa jauh skor tes menjadi lebih baik jika tanggapan orang tersebut lebih konsisten. Yang kedua, kualitas tanggapan. Pada teknik ini dilakukan analisis konten dari tanggapan terhadap item subtes. Jadi meskipun skor keseluruhan dari subtes rendah mencerminkan pencapaian yang buruk, respon terhadap bagian-bagian dalam subtes menunjukkan kecerdasan yang lebih canggih daripada skor aktual dan subtes. Yang ketiga, ProRate IQ, metode kuantitatif untuk menilai tingkat potensial fungsi intelektual subjek didasarkan pada pemeriksaan rentang variabilitas skor subtes. Selanjutnya, analisis penyebaran subtes. 2 pendekatan yang membantu dalam mengungkap, menafsirkan, dan mengkomunikasikan temuan terkait klinis sehubungan dengan fungsi intelektual serta kekuatan dan kelemahan kognitif. Pendekatan pertama mencatat subjek lebih dari 3 poin skor skala di bawah individu. Pendekatan ini menilai bidang-bidang yang relatif terbelakang untuk mengungkapkan kelemahan yang berasal dari membedakan tingkat fungsi tertinggi pasien dengan tingkat fungsi aktual. Pendekatan kedua didasarkan pada perhitungan rata-rata untuk semua skor skala subtes. Pendekatan ini menganalisis dan mendiskusikan kekuatan dan kelemahan relatif dalam fungsi intelektual dengan berfokus pada subtes yang berada di atas rata-rata fungsi maksimal. Selanjutnya, verbal subtest dalam skala Wechsler. Yang pertama, kosakata. Subtest ini berkolerasi dengan kecerdasan. Yang kedua, kesamaan. Subtest ini melibatkan kapasitas untuk membentuk konsep, berpikir secara abstrak, menggeneralisasi, dan menggambar hubungan antara berbagai elemen di lingkungan. Yang ketiga, hitung. Subtest ini mencerminkan kemampuan untuk memfokuskan konsentrasi seseorang, dengan demikian mengungkapkan kewaspadaan mental. 4. Digit span. Subtest ini didasarkan pada memori hafalan jangka pendek yang melibatkan penarikan elemen dalam situasi saat ini. Kelima, informasi subtest ini melibatkan kemampuan untuk menyimpan, mengingat, dan memanfaatkan fakta-fakta verbal yang dipelajari secara formal. 6. Pemahaman. Subtest ini mencerminkan kemampuan untuk memanfaatkan penilaian praktis dan penalaran yang masuk akal. Selanjutnya, performance subtest skala Wechsler. Yang pertama, penyelesaian gambar. Subtest ini melibatkan kemampuan untuk berkonsentrasi dan fokus pada detail,
untuk membedakan antara yang esensial dan yang tidak penting, aspek dan suatu situasi. Kedua, digit simbol coding. Subtes ini melibatkan kemampuan untuk belajar yang baru, materi dengan mudah dan efisien. Ini membutuhkan perhatian dan konsentrasi dalam konteks kecepatan dengan koordinasi visual motor. Ketiga, desain blok. Subtes ini membutuhkan kapasitas untuk abstraksi dan pembentukan konsep bersama dengan perencanaan, penilaian, analisis visual, dan keterampilan koordinasi motorik visual. 4. Matrix reasoning. Subtes ini mencerminkan seperti halnya penyelesaian gambar, fungsi visual subjek tanpa melibatkan motor sehingga kapasitas untuk pemrosesan visual informasi dan penalaran abstrak. Kelima, pengaturan gambar. Subtes ini membutuhkan pengetahuan tentang hubungan interpersonal bersama dengan keterampilan perencanaan, penilaian, dan persepsi. Konfigurasi skor di mana gambar pengaturannya tinggi dan pemahaman rendah mungkin mengindikasikan kecenderungan psikopat.